Halo semua, selamat datang kembali ke Your Everyday Tutor. Hari ini kita akan bahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, form bentuk dari persamaan kuadrat itu seperti begini ya. Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, yang dimaksud pada saat kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat, kita biasanya mencari x-intercept. X-intercept itu artinya, cara mudah bicaranya itu kalau dibilang x-intercept berarti kita tetapkan y sama dengan 0, lalu cari nilai x. Oke. Jadi kalau misalnya kita tetapkan y sama dengan 0 sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Ingat kalau ini sama seperti bentuk persamaan yang kemarin kita bahas di session sebelumnya. Kita dapatkan ada dari pembuktian rumus itu, kita dapatkan kalau x itu sama dengan minus b tambah dan kurang dari akar pangkat dari b pangkat 2 kurang 4 ac, semua dibagi dengan 2a. Nah, di sini setelah mendapatkan ini, kita bisa rumus ini kita bisa pakai untuk mencari nilai x mau bagaimanapun bentuk, untuk semua bentuk persamaan kuadrat ya, karena kita buktikan rumus ini itu dari form dasarnya seperti begini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Example, kita punya 5x pangkat 2 tambah 3x kurang 36 sama dengan 0. Oke, ingat 0 karena kita mau cari intercept, y-intercept, set y equal 0. Kita tetapkan y sama dengan 0, lalu kita cari nilai x. Di sini beberapa poin penting yang ingin kalian tahu lagi, yaitu yang pertama, pada saat kita mencari nilai x ini, ingat kalau untuk kuadratik, persamaan kuadrat kita punya potensi mendapat maksimal 2 nilai x. Oke, bisa kurang dari 2, tapi secara maksimum akan dapat nilai x itu bisa dapat 2 nilai x. Oke. Sambil taruh itu dalam ingatan, kita lanjutkan. Ingat, kita langsung saja cara menyelesaikannya. Langkah pertama, kita cari nilai a, b, dan c yang ada di sini. Oke. Ingat kalau dari bentuk ax pangkat 2 tambah bx tambah c ini, a, b, dan c ini adalah konstan. Artinya mereka itu hanya nomor 1, 2, 3, bisa dari negatif infinity sampai dengan infinity, atau negatif tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Dan contohnya itu bisa berupa negatif 1, negatif 3, 0, 1, 2, akar pangkat 3, akar pangkat 2. Jadi semua konstan itu, yang termasuk dalam konstan itu, dia mencakup semua real number. Oke.
semua real number. Nah, sekarang langsung saja kita cari A, B, dan C. A di sini sama dengan berapa? Kalau kita lihat dari sini, A itu 5 kan? Oke, dari situ kita masukkan saja A sama dengan 5, B sama dengan 3 yang ada di sini ini. Nah, yang ketiga ini yang perlu kalian lihat baik. Di sini yang ada negatif 36, sedangkan dalam bentuknya di sini kan tambah C. Ingat kalau negatif kali negatif sama dengan positif, negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi kalau misalnya kita faktorkan ini semua negatif 36 kan, kita bisa tulis ini dengan cara tambah negatif 36, sama saja kan. Nanti kan negatif kali dengan positif baru hasilnya negatif. Jadi secara simpel kita bisa bilang kalau negatif 36 ini adalah kita punya nilai C. Oke, jadi itu yang banyak kesalahan yang biasa dibuat, mereka ambilnya 36 saja bukan negatif 36. Oke, jadi C di sini sama dengan negatif 36. Lalu kita masukkan saja ke rumusnya. X sama dengan minus B tambah kurang dengan akar pangkat dari B pangkat 2 kurang akar pangkat dari B pangkat 2 kurang 4AC semua dibagi dengan 2A. Oke, baik. Sekarang X sama dengan negatif berapa itu? Apa itu B? Negatif. Kita dapat 3 kan? 3. Lalu kita tambah kurang dengan B pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 kurang. Jadi saya rekomendasikan kalian pakai ini buka kurung seperti begini supaya buka kurung dan tutup kurung seperti ini supaya kalian itu akan mengurangi kesalahan nanti. Jadi 4 dikali dengan A di sini 5 dan dikali dengan C yaitu negatif 36. Di sini kita kalikan, kita bagikan semua dengan 2 kali A yaitu 5. Oke. Selanjutnya kita dapat X cos negatif 3 tambah dan kurang. Kita jabarkan semua. 9 kurang dan 4 kali 5 berapa? 20 kali 36 berapa? 20 kali 36 sama dengan 720. Oke. 720 itu negatif 720 semua. Oke. Kita bagikan semua dengan 10. Nah, bagikan 10. X sama dengan negatif 3 tambah dan kurang dengan akar pangkat dari di sini negatif kali negatif positif, berarti 9 tambah 720 jadinya 729. Nah, kita bagikan dengan 10. Berapa itu akar pangkat dari 729? Kalau kalian ingat dengan kalau kalian tahu, jadi akar pangkat 2 dari 729 itu sama dengan 27. Jadi ini mudah nih nomornya. Kita bagikan dengan 10 semuanya. Oke, jadi nilai X yang kita miliki di sini pertama negatif jadi negatif 30 over 10 dan X yang satu lagi kita dapat 27 kurang ini sama dengan 24 over 10. Jadi X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 24 2.4. Oke. Ini solusi kita kalau kita cari dengan cara kalkulasi dari fungsi rumus yang dari persamaan yang kita miliki. Nah, satu lagi cara yang
bisa kita pakai itu secara visual. Oke, secara visual bagaimana kita gambar. Kita masukkan rumus ini ke aplikasi yang dibilang dengan Desmos. Ini alat yang bisa kita pakai untuk dengan mudah mencari nilai-nilai X. Oke, langsung saja kita ke Desmos. Kita masukkan nilai yang tadi 5x pangkat 2, kita tambah dengan 3x, kita kurang dengan 36 tadi. Oke, sekarang ini bentuk graf yang kita punya. Bentuk grafnya seperti begini, garisnya. Lalu jadi kalau kita observasi di sini, komponen yang punya pangkat paling besar x pangkat 2 itu positif. Jadi tiap kali x pangkat 2 itu positif, berarti graf yang kita punya nanti akan terbuka ke atas seperti yang kita lihat ini. Nanti kalau negatif x pangkat 2 itu baru terbuka ke bawah. Nanti kita akan bahas di video yang akan datang tentang transformasi graf, kuadratik graf. Oke, seperti gini. Setelah itu kita tinggal zoom, lalu kita tekan di 2 titik yang dimana mereka kena dengan X. Di sini kita dapatkan koordinatnya negatif 3,0 dan 2.4,0. Jadi ini ditulis dengan koordinatnya ditulis X dan Y. Jadi X itu yang pertama dan Y yang kedua. Di sini 2Y, nilai Y untuk fungsi ini itu 0,0. Jadi pada saat Y sama dengan 0 itu nilainya tuh graf ini kena di negatif 3 dan 2.4. Jadi hence kita lihat lagi ke jawaban kita tadi, negatif 3 dan 24 benar.